Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan waktu yang luang ya. Nah, mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu yang luang, kemudian nikmat sehat, sehingga kita dapat belajar bersama dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Selanjutnya, bagi anak-anak yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Absen dilaksanakan secara online juga, yaitu melalui WhatsApp group. Jadi silahkan list nama kalian apabila kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia sebagai pembaharuan Islam di Indonesia. Selanjutnya, meskipun kita belajar tidak secara langsung, yaitu kita belajar secara online, semoga hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam mencari ilmu ya, karena mencari ilmu itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan melalui media apa saja. Nah, lalu apa saja organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia tersebut? Nah, silahkan disimak video pembelajaran kali ini dengan seksama. Berikut ini adalah organisasi-organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama adalah Jami'iyatul Khair. Jami'iyatul Khair didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini pada awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan kemudian mengirim para pelajarnya ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Yang lebih hebatnya lagi, guru-guru dari Jami'iyatul Khair ini didatangkan langsung dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Sehingga mereka memiliki korespondensi yang sangat tinggi dalam menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda melalui tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar dari luar negeri, seperti itu. Guru yang terkenal dari Jami'iyatul Khair ialah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Beliau menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Kebanyakan para tokoh ulama Indonesia lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hus Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan juga Agus Salim. Selanjutnya, organisasi Islam kedua adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme, didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada awal berdirinya, Syarikat Islam Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau disingkat SDA. Organisasi ini didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Namun setahun sebelumnya Syarikat Dagang Islam telah berganti nama menjadi Syarikat Islam. Pergantian nama juga merubah ruang pergerakan Syarikat Islam dalam arti luas. Jadi, yang sebelumnya hanya sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa, sekarang pergerakan Islam sudah mencakup aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pergantian nama di tubuh Syarikat Islam dibahas dalam Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913. Organisasi Islam yang ketiga adalah Persatuan Umat Islam atau disingkat PUI. Didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim
yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI atau Persatuan Umat Islam adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Kemudian dalam perkembangannya, PUI telah mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Organisasi Islam yang keempat adalah Muhammadiyah. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi ya dengan organisasi ini. Organisasi Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia dan memiliki pengikut yang banyak. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kampung halamannya, yaitu Kauman, Yogyakarta, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awalnya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan ini diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kemudian dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Ahmad Dahlan. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni R. Budi Harjo dan R. Sosro Sugondo. Mengapa harus didirikan organisasi? Karena jika nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan telah wafat, akan ada penerus atau estafet yang akan meneruskan organisasi ini, sehingga ilmu yang diajarkan dan gagasan yang telah diusulkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak akan pernah putus, seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana para pemburu Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaharuan yang meliputi aspek-aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. Organisasi Islam yang kelima yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jami'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914. Nah, tanggal ini mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta ya. Jadi kalau pengakuan secara hukumnya itu baru dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1914.
1915. Nah, tokoh sentral yang mendirikan Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Makkah yang berasal dari Sudan. Nah, awalnya Syekh Surkati ini datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab atau golongan Syed dan berdiri pada tahun 1905. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu guru yang terkenal di Jamiat Khair adalah Ahmad Surkati dari Sudan. Kemudian Ahmad Surkati menjadi tokoh sentral dalam pendirian Al-Irsyad Al-Islamiyah. Awalnya, Al-Irsyad dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Nah, 3 tokoh utama organisasi ini yaitu Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan sering disebut sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Sejak awal berdirinya, Al-Irsyad bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Kemudian, untuk merealisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi Islam yang ketujuh adalah Nahdlatul Ulama atau sering disingkat dengan NU. Nah, kalian pasti sudah sangat-sangat familiar dengan organisasi ini ya. NU adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia dan juga organisasi terbesar di dunia. Kemudian, organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU, sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Kemudian, kalangan pesantren Nahdlatul Ulama gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian di tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar atau pergerakan kaum saudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar ini, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Dalam sejarahnya, NU merupakan organisasi Islam yang moderat di Indonesia dan mampu menerima tradisi-tradisi lokal serta beradaptasi terhadap perubahan zaman. Nahdlatul Ulama menorehkan sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jauh-jauh hari sebelum gaung mempertahankan NKRI menggema, para ulama telah bergerak terlebih dahulu. Para ulama, kiai, santri, warga Nahdliyin memberikan kontribusi nyata dalam mengawal perjuangan kemerdekaan, mempertahankan dan mengisinya dengan spirit yang tak kenal lelah dan pamrih. Perjuangan semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lebih dikenal dengan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme
Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Kiranya kegigihan perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Kepres nomor 249 tahun 1945. Alhamdulillah, seperti itu ya anak-anak materi pada pagi hari ini. Jadi terdapat 8 organisasi Islam di Indonesia yang didirikan sebelum kemerdekaan. Nanti silahkan kalian mencari lagi atau mencari referensi lain mengenai materi organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang didirikan sebelum kemerdekaan. Kalian bisa mencarinya melalui internet, seperti itu ya. Kemudian semoga pembelajaran pada hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian menjaga diri dan mengingatkan orang-orang yang kita sayangi untuk selalu menjaga diri mereka karena COVID-19 sedang merajalela ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati dalam setiap keadaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.